Assalamualaikum kawan-kawan semua. Suara positif podcastnya orang Banua. Banyak narasumber yang luar biasa. Pilihannya tontonan anak muda. Untuk suara positif mana tepuk tangannya. Di suara positif ini bersama saya tentunya akan membahas tentang seni budaya dan juga tentang wirausaha beserta pemudanya. Saksikan sampai akhir videonya supaya bisa mengambil ilmunya. Mudahan yang menonton sugih kaya raya. Mudah-mudahan jadi bos batu bara atau jadi pejabat DPR wali kota. Mudah-mudahan sehat semuanya. Yang mengaminakan mana tepuk tangannya. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kalau biasanya saya yang buka, hari ini pembukaannya benar-benar keren abis pecah. Iya dong, pecah. Karena Gacor. karena tadi saya tepuk tangan mungkin bisa kali ya jadi wali kota. Kayak. Oke, Ferdi Irawan, selamat datang di podcast Suara Positif, ruang berbagi energi positif dan inspirasi kebaikan. Wah, keren banget. Hari ini gimana? Kita kedatangan tamu yang luar biasa spesial nih Bang Wahyudi. Kalau dulu kan anak-anak muda berprestasi di pendidikan. Kali ini anak muda yang kita panggil adalah anak muda yang berprestasi di bidang kebudayaan. Ya, kalau boleh tahu itu tadi kan di awal tuh ada seperti alunan nyanyi, itu boleh diperkenalkan gak kita itu Dia apa belum gitu? tahu. Oh gitu ya. Ya, mungkin bisa diperkenalkan bukan dulu. Banjar ya? Ya, Bukan. kebetulan saya bukan asli orang Banjar Oh, gitu. kayaknya dari suku Bugis ya. Betul. Ya, Tongeki ya. Bisa diperkenalkan mungkin kepada Betul, para Ki. pemirsa kita. Itu tadi namanya apa? Oke. Gitu. Jadi Mi itu namanya Jadi itu namanya Madihin kan. Madihin itu adalah gubernur Kalimantan Selatan ya. Itu Mudi. Nah. Salah juga. Muhyiddin. Biasanya jokes bapak-bapak itu kena Iya, itu iya, Kak. iya, Iya, iya. kalau di penampilan ya. Nah, kalau Madihin itu kalau yang seriusnya ya itu adalah seni sastra tutur lisan khas Kalimantan Selatan. Jadi adalah berupa besyair sambil memukul terbang. Walaupun sekarang terbangnya beda ya lah. Terbang ini maksudnya terbang? Terbang tuh maksudnya Oh, alat. pukul Oh, gendang ya, gitu. ya, Tapi ya. ternyata nggak usah pakai terbang juga bisa gitu. Nah. Dan Madihin itu berasal dari kata madah. Madah. Kalau madah tuh kalau dalam bahasa Arab artinya puji-pujian. Kalau madah dalam bahasa Banjar artinya papadah atau nasihat-nasihat. Jadi Madihin ini adalah pujian-pujian untuk menyambut tamu dan nasihat-nasihat untuk dakwah-dakwah serta pokoknya syiar-syiar Islam lah dulunya itu. Nih, sebelum ke Bang Wahyudi mungkin nanti ada yang mau ditanyakan dan Bro Daus. Itu biasanya syair-syair yang dilantunkan itu otodidak atau Duduk. atau dipersiapkan sebenarnya. Oh, Seperti kalau- stand up gitu kan biasanya ada yang ada stand up itu yang Materinya dipersiapkan, maksudnya. ya materinya. Ada yang kayak Mongol tuh kan dia selalu bilang cerita di mana-mana. Enggak, kalau tadi memang otomatis. Otomatis. Duduk tadi. Ya gimana? Ferdi? Oh, kalau saya Madihin tuh Pakai bahasa pemadihinan ya. Banjar juga boleh Ya. kan. Bentar, ini kita panggilnya Ferdi ya? Ya, Ferdi, Oh ya, Ferdi. Ferdi. Gimana? Tapi bukan Ferdi Sambo. Karena itu tidak positif. Nah, jadi kalau pemadihin ya, memang pemadihin tuh ada tipenya 3. Jadi pemadihin yang tulis, yang menulis. Jadi dia nyiapin dulu materinya. Terus ada juga madihin yang improv. Nah, ada juga yang ketiga ini. Jadi dia nulis poin-poinnya, tapi dia improv juga.
Nah kalau saya tuh yang ketiga nih, saya nulis dulu, nulis tuh tapi poin-poinnya aja, kayak ini suara positif. Tadi tuh kan sebelum saya kan ada tag yang lain juga ya. Nah jadi dengerin dulu inti pembahasannya apa sih, terus target marketnya dan lain sebagainya. Nah terus dijadikan dimadihin itu sebagai pembuka. Oh iya. Gitu sih. Jadi pembuka tadi itu tidak dipersiapkan dari rumah ya? Tidak dari tadi. Sambil saya tidur tadi ya juga. Jadi dapatnya dari mimpi. Per, Ya. kenapa memilihnya Madihin? Karena gubernur. Enggak. Kenapa Madihin ya? Karena menurut saya Madihin adalah seni yang kompleks banget ya untuk ngapa-ngapain aja enak kalau pemadihinan itu. Yang pertama kalau pemadihin ini kan melatih daya berpikir kreatif ya. Jadi gimana caranya kita dapat kata-kata yang sesuai dengan rima tapi pas juga dengan irama. Nah di situ saya melatih untuk public speakingnya di situ. Terus madihin ini kan juga menghibur ya. Selain menghibur juga ada doa-doa. Jadi penonton tuh pasti pasti suka lah dengan madihin ini selama dibawakan dengan baik dan bagus. Dan ketika pemadihinan itu tampil, penontonnya kan biasanya pejabat-pejabat, terus orang-orang penting. Ketika madihinnya bagus ya dan memiliki kesan, ya mereka jadi terkesan lah dengan kita itu. Setelah jadi kesannya itu lalu jadi dekat. Salah satunya Pak Ibnu tuh saya dulu tuh dekat karena dulu pernah bermadihin di depan Sidin, terus tuh mungkin nyantol ya di kepala Sidin tuh Ferdi, dan mungkin kesannya jadinya Ferdi pemadihinan atau pemadihinan ya secara umum tuh orangnya rami, orangnya lucu, orangnya humoris gitu. Nah jadi nyaman lah di Paraki untuk berkoneksi lah intinya. Iya. Tapi masih suka musik-musik kekinian ya? Musik-musik kesinian suka juga Hindia, Fish gitu. suka Linkin banget. Park. Itu kayaknya jadul banget tuh. Nah terus gini, kan ada tuh salah satu vokalis kan bilang nggak ada orang yang nggak bisa nyanyi bro. Iya. Nah pertanyaannya, apakah semua orang bisa main madihin sebenarnya? Kesenian ini atau kebudayaan ini bisa semua gak? Orang semuanya bisa nggak? Harusnya kalau kita dasarnya kata-kata Baskara tadi ya, nggak ada orang yang nggak bisa nyanyi, berarti nggak ada orang juga yang nggak bisa madihin, karena madihin ini kan nyanyian ya. Dan kalau nyanyian itu biasanya liriknya kan ada, dan madihin ini kan bisa juga ditulis dulu liriknya. Tinggal Tapi dinyanyiin kalau aja. menurut saya Madihin ini rumit. Ya. Lumayan sih. Cengkoknya Jadi bukan hanya sekedar kita menyampaikan pesan, ya kan? Tapi kan dia ada melodi tertentu gitu ya, ada alat tertentu juga gitu kan ya. Bahkan tadi pesan-pesan yang disampaikan ini kan pesan-pesan yang positif ya. Ya. Ini nggak mungkin ya main Madihin pesannya negatif gitu ya. Iya enggak lah. Kecuali di Gelora kemarin. Apa itu? Ngerosting pejabat. Tapi kemarin Pak, madihin itu kalau kita berpantun kan harus AB-AB ya. Kalau madihin harus gitu nggak AAA gitu. Kalau madihin harus aba-aba. Enggak. Kalau madihin itu harus A. Oke. Tapi maksudnya bukan semuanya ujungnya A, Ya. tapi maksudnya ada yang I semuanya per bait gitu nah. Ada yang an. Jadi misalnya an nih. Assalamualaikum, salam saya sampaikan kepada Bapak dan juga kawan-kawan. Orangnya bungas dan juga tampan-tampan seperti si Daus ini yang paling tampan. Kalau di Paraki mirip benar Bakantan. Nah, itu contohnya. Oke. Terlalu gacor sih Pak. Oke. Tapi Pak, ini Iya, kan iya. sesuatu yang budaya banget ya, madihin dan mulai tergerus zaman. BTW boleh duduknya bersila. santai. Kita di sini santai aja. Memang Ya. keren suara positif ini. Duniamu lah itu. Terserah kamu aja lah Pak. Apa kamu? Asal jangan mengaku Tuhan. Saya kepikiran begini. Tadi kan ada melodinya ya. Ya. Na. Kalau seingat saya, dari zaman saya dulu tuh melodinya nggak pernah berubah itu. Memang begitu ya. Emang begitu. Pernah nggak kepikiran merubah melodi Madihin? Boleh nggak dirubah sebenarnya? Jadi kekinian misalkan. Ngepang gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam gitu ya. Pesannya nggak nyampe mungkin. Jadi kan Madihin tuh aslinya kan musiknya di awal tuh gitu. Bisa nggak dirubah gitu? Nggak na gitu. Sebenarnya bisa tergantung apa ya.
tergantung pemadihinannya. Karena madihin tuh ada lagu-lagunya juga. Ada yang lagu dari hulu sungai, ada yang dari Kuala, ada yang Banjar Kuala, ada yang Banjar Batang Banyu, sampai yang di Tanjung tuh lain lagi untuk lagu-lagunya. Jadi sebenarnya kayak mengaji juga. Jadi madihin ini kalau ulun lah menginterpretasikannya itu kayak mengaji. Jadi mengaji itu kan sebenarnya kata-katanya tuh beda panjang pendeknya loh. Tapi pengaji atau qori yang sudah bisa dia tuh enak gitu nama lagu-lagunya. Sama kayak lagu-lagunya ya. Padahal kan lirik atau kata-katanya tuh beda-beda. Nah, gitu. Berarti ada yang genre versi hulu sungai nih Per. Yang tadi kamu bawakan tuh versi apa? Nah itu versi campuran. Jadi campuran Versi kekinian. Versi kekinian. versi Perdi Irawan. Bukan versi Sambo ya. Ini negatif ini. Enggak. Coba kita boleh nggak spill sedikit yang versi hulu sungai, karena betul-betul baru tahu ya kita di sini ternyata ada yang versi ya. Perbedaannya biasanya Atau versi selain versi Perdi Irawan deh gitu. Sebenarnya banyak ya. Itu bisa cari di YouTube aja langsung. Soalnya nanti kalau saya yang menampilkan takutnya nggak bagus. Terus nanti rating saya turun. Langsung aja tulis nanti di YouTube. Nah, Pak Jumairi itu. Dari kapan tertarik mendalami ya? Statusnya udah mendalami kan sebenarnya. Itu sejak kapan sebenarnya? Dari kecil atau gimana? Kebetulan baru-baru aja ya, baru waktu kelas 1 SMP. Itu bukan baru Per. 10 tahunan ya lebih ya. Kemungkinan sekitar 10 tahunan gitu. Nah, kalau boleh tahu asal mula tertariknya waktu SMP itu. Nah, sebenarnya ada fun fact-nya juga. Jadi dulu itu saya waktu SD itu nggak tahu banget tentang kesenian, seni musik atau sebagainya tuh nggak tahu banget. Di SD saya soalnya nggak ada ekskul-ekskulnya. Terus saya masuk SMP Negeri 2 Banjarmasin. Nah kebetulan SMP berapa Ber? SMP Negeri 2 Banjarmasin. SMP Negeri 2 Banjarmasin Sama ya? Warman. Iya betul. Berarti satu alma mater. Wah, Salim dulu, salim. Senior ini. Senior ini, Angkatan Wi. berapa, Bang? Hormat senior. Hormat Kanda. Penda Jaya. Sampai 2 Seroja kan kita. Asik satu alma mater ini. Tapi beda generasi. Beda generasi. Nah di SMA Negeri 2 Banjarmasin itu ada pendopo. Nah ada pendopo dan juga ekskul musik tradisionalnya. Dan kebetulan ada salah satu guru. Itu salah satu guru yang paling berkesan juga bagi saya itu Bapak Asyikin namanya. Masih hidup beliau? Masih hidup. Hai Pak Asikin. Halo Bapak. Tapi nggak tahu ya itu sudah ngajar nggak di waktu zaman Bapak? Kayaknya belum deh ya. Iya, nah Bapak Asyikin itu adalah guru agama dan beliau itu guru musik tradisional juga. Dan kebetulan beliau pemadihinan. Oh iya. Nah, jadi kayak saya kemarin tuh ikut ekskul musik tradisional kan. Terus tuh waktu saya kelas 7 ada perpisahan kelas 9. Kelas 7 ini kelas 1 SMP. Kelas ya? 1 SMP ada perpisahan kelas 9, kelas 3. Nah, terus tuh biasanya kan ada penampilan seni budaya tuh. Nah, saya diajak Bapak tampil madihin. Ya gas lah kata saya kan. Nah, awalnya tuh nggak tahu sama sekali tentang madihin nih. Mungkin kalau dengar-dengar pernah dengar ya. Dulu kan Zone Tralala ya. Yang populer banget. Ya. Nah, terus ngikutin kayak gitu. Nah, fun fact-nya waktu pertama kali tampil tuh langsung gacor kalau kata Daus tuh. Jadi dapat ledakan tawa, dapat tepuk riuh penonton. Langsung sukses ya di penampilan Langsung pertama sukses ya? di penampilan pertama. Kebetulan sama beliau juga sih, sama Bapak itu juga kan yang ibaratnya saya digendong lah waktu tampil. Jadi itu guru pertama lah ya? Guru pertama itu. Digendong bapaknya langsung sukses, langsung meriah. Nah, langsung candu juga di situ. Asik. Ya. Tidak semua candu itu. Asik. Quotes tuh tidak semua candu adalah. Kadang sholat dan kebaikan juga candu. Cakep. Seperti senyummu. Wow. Kuku. Oke, Perdi. Jadi kecanduan madihin sampai akhirnya ada di posisi sekarang ya. Mendalami ya. Ya. SMP berarti udah puluhan tahun ya ini ya? Enggak juga sih puluhan tahun, belasan lah. 15. Ya, kalau puluhan kan kayak tua banget gua. Iya padahal kan umur saya masih 23 kakak. Kakak Wahyudi. Iya. Bang, umur berapa sih? Saya juga masih muda sebenarnya. Gak apa, kita selisih tipis aja lah. Berapa? Ya, 23 ya. 23 tahun aja sih, Per. Oh, 23 tahun kita bedanya berarti. Enggak.
Tapi terlepas dari itu Per, aku beberapa kali lihat berita-berita tentang kamu. FYP-mu juga termasuk aku lihat ya. Bukan berarti aku nge-stalking kamu nih. Iya, Tapi ngaku aja. Apa yang membuat Stalking juga apa-apa. Iya, ngaku aja, jangan malu gitu dong. Jangan Per, jangan di sini Per, nanti di belakang layar aja Per. Tapi katanya Perdi pernah diundang ke luar negeri Bang, buat nampilin budaya Banjar Madihin. Nah itu ke mana kemarin Per? Kemarin kebetulan ke New Zealand. New Zealand Wow. ya. New Zealand itu Tahun berapa tuh? tahun 2017 Bang. 2017. Tahun yang lalu ya. New Zealand Ya. itu adalah negara paling selatan lah di bumi ini. Asia, penjelajah dunia. Berapa hari di Selandia Baru sana? Kebetulan kemarin 2 minggu. Iya, New Zealand Selandia Baru tuh New Zealand. Oh iya kan? Selandia Baru. Anu ya, wawasannya tidak positif ternyata. Tapi kan dia bilang New Zealand. bukan Iya, Selandia iya, Baru. maaf, kesalahan saya. Iya. New Zealand, berapa hari di New Zealand sana? Selandia Baru tuh New Zealand, Bang. Berapa hari di Oke. sana? Jadi itu diundang oleh pemerintah sana atau diundang ada acara event gitu ya berarti ya? Oh, kemarin tuh kebetulan ada event dari Jawa Post Group, Bang. Jadi Jawa Post Group itu nge-challenge nih anak muda yang punya aksi positif. Terus tuh itu kan waktu shiftingnya dari koran ke berita internet gitulah. Nah, terus tuh dari 24.000 aksi saya salah satunya yang terpilih. Nah, dipilih itu waktu kemarin itu satu provinsi satu orang. Lalu saya yang terpilih dari 24.000 Padahal waktu itu aksi. umur baru 15 tahun ya, kira-kira ya. 2017 ya 15 tahun. Iya kan? Iya, Lebih 15 hafal tahun. saya ya. Kenapa? Lebih hafal saya umur. Di sana cuacanya gimana waktu itu? Situ cuacanya ya tadi dingin banget karena dekat kutub Hubungan selatan. cuaca sama dia. Iya sih, aneh banget sih sebenarnya. Kita coba cari apa ya topik yang Cari topik banget. Enggak, tapi Nah, serius kemarin- Per. iya nih. Kamu ke New Zealand nampil Madihin di mana? New Zealand atau Selandia Baru? Ya itu sama aja lah, terserah. Kan New Zealand luas, nggak cuma Selandia Baru. New Zealand itu Selandia Baru, Bang. Iya, New Abang Zealand kan malu. luas, nggak cuma Selandia Baru dong. Ya terserah lah, Selandia Baru atau New Zealand. Maafkan saya teman-teman positif, saya nggak positif. Sekarang aura positifnya saya ambil. Waduh. Nah, jadi kemarin itu penampilnya kebetulan di KBRI, Bang. di gedung Kedutaan Besar KBRI. Republik Indonesia. Kemarin itu duta besarnya adalah Tantowi Yahya. Nah, kemarin sampai di post Tantowi Yahya juga di IG-nya. Kebetulan lah itu. Dapat gebetan nggak di Selandia Baru? Kebetulan kemarin Umurnya belum baru 15 tahun. Iya, belum balik kemarin. Oh. Jadi belum mikir macam-macam. Enggak kan kita berbicara Keluar chance. negeri aja kan udah luar biasa. Oke. Jadi tadi Sorry Per. ya balik sedikit tadi yang pada saat diundang itu yang diundang dari Indonesia tuh 34. berarti masing-masing provinsi ya? Ya, masing-masing provinsi dan masing-masing orang tuh beda-beda Oh, iya. aksinya. Berarti Kalsel Tidak yang ada yang mewakili sama ya? mewakili Verdi dan membawakan seni Madihin gitu. Ya. Sebenarnya kemarin itu nggak ada khusus untuk tampil Madihin ya. Oh iya. Tapi sayanya aja yang ngebet bawa tarbang atau gendangnya itu kemarin. Dan kebetulan waktu kunjungan ke KBRI itu ada tuh kesempatan dikasih oleh ya ketua lawatannya lah. Terus tuh dikasih, terus tuh dipoto-foto, terus tuh di post Tantowi Yahya juga. Nah, kemarin tuh sempat viral lah lumayan. Sekarang kalau buka di YouTube, buka di Google ya, Madihin New Zealand keluar tuh. Ferdi Yang Irawan. keluar terbangnya Pak. Ferdi Irawannya maksudnya. Ada foto saya itu. Hehehe. Setelah Selain New Zealand. Ya, Atau Selandia Baru itu. Negara mana lagi Per yang sudah kamu datangin? Nah, kebetulan fun fact-nya ini Sabtu ini insya Allah ke Singapura itu. Oke. Diundang acara kerukunan bubuhan Banjar Sadunia. Nah, itu Di Singapura. di Singapura dan di Batam. Bulan kan dekat itu. Iya tinggal nyebrang ya. Tinggal nyebrang itu. Tahu nggak tinggal nyebrang? Tahu. Pakai perahu kan? Singapura. selain Abang silakan Bang. Iya. Abang aja. Karena ini sesuatu yang unik sebenarnya. Biasanya kan perayaan-perayaan hari besar dan perayaan kota atau kabupaten Hari HUT jadi lah ya. hari jadi lah ya. Ini juga pasti akan diundang kan ya, Ya lumayan sering juga tampil di acara-acara formal lah. normal ya. Ya. Sebenarnya bukan acara hari jadi aja, tapi misalnya Bapak Wali Kota atau pejabat-pejabat ada tamu gitu, biasanya ngundang saya juga kepala dinas gitu. Kamu roasting itu orang-orang itu? Enggak, karena Madihin kan
dibayarnya untuk memuji ya, jadi tidak di roasting kemarin. Oke. Tidak kayak Gelora kemarin kan disuruh roasting memang, jadi Tergantung request ya. tergantung request kita ini. Bisa aja gitu. Supaya Oke. paten itu barang. Paten, kayak pernah dengar itu kalimat paten itu barang. Karena Ferdi tadi menyinggung salah satu legenda musik daerah Banua ya, John Madihin. Tralala, Madihin ya, Madihin. John Tralala ya. Ada yang bisa diceritakan nggak? Ada yang menginspirasi nggak dari John Tralala untuk bisa sangat menginspirasi karena beliau kan salah satu pelawak ya yang tidak cuma diakui di Banjarmasin atau Kalimantan Selatan tapi di nasional Ya, juga dikenal ya. salah satu yang legend beliau itu lawakannya. Terus itu juga salah satu yang viral banget sampai masuk TV Indosiar. Kemarin tuh Dangdut Academy kan ya. Ya, pernah. Nah, tampil di situ dan itu yang menonton jutaan lah, beliau lah yang mengenalkan Madihin ini ke nasional juga. Dan saya sering banget dulu itu nontonin Madihin beliau. Jadi mungkin kalau ada aksen beliau itu dari beliau lah belajarnya untuk Madihin ini. Kalau belajar secara langsung enggak ya, tapi secara video itu saya banyak terinspirasi dari beliau juga. Jadi 3 yang saya tuh terinspirasi, jadi Pak John Tralala, terus tuh Bapak Ashikin tadi, sama satunya Bapak Anang Syahrani. Kalau pian tahu ada di Duta TV dulu, ambil Pak Anang hikmahnya aja. Syahrani bekerja di Kementerian Agama kalau Ya nggak salah betul, ya. kemarin kepala KUA ya beliau. Oh ya. Pokoknya di KUA lah, kantor urusan agama. Dulu saya pernah ngundang soalnya. Nah iya betul. Kalau beliau tuh legend banget. Dan beliau tuh pure dakwah gitu Madihin. Tapi masih Madihin juga sampai Masih sekarang. Madihin beliau. Dan bahkan beliau sering ya bicara itu bahwasanya terbang Madihin ini membawa beliau sampai berangkat haji gitu. Jadi dari kulit kambing bisa berangkatkan beliau sampai haji. Pernah satu panggung dengan John Tralala. Oh kalau Pak John Tralala nggak pernah, tapi sama anaknya Anaknya pernah. Sama JT Junior. John Tralala Junior Pak Bang Said, terus lo Kak Yuanda sama Bang Hendra. Pernah dulu. Untuk Madihin ini kan ada terbangnya. Nah, bisa gak misalnya itu satu paket ya hitungannya, misalnya tanpa terbang apakah masih bisa disebut sebagai Madihin tadi dengan irama-irama seperti itu? Nah kalau kayak tadi namanya syair Madihin mungkin. Syairnya aja ya. Kalau Madihin secara struktur dan pakem pastinya Harus dengan- ada alatnya itu harus ya. ada alat terbang tadi. Kalau misalnya diganti dengan alat lain masih bisa dikatakan Madihin gak? Atau misalnya Kayak gimana? gitar gitu kali Ya, ya. gitar atau drum kan, Pastinya tapi yang bisa. cocok. Pastinya bisa tapi bukan pakemnya gitu. Gitu ya. Itu adalah pengembangan. Dan saya sering juga berkolaborasi Madihin ini dengan alat-alat musik yang lain gitu. Kalau boleh lihat nanti di IG, di YouTube ada ya tuh Madihin Banjar lagunya. Saya kolaborasi dengan Jeb Banjar. Oh, Jep Dan Banjar. untuk terbangnya sendiri pun sebenarnya itu ketokannya ada khusus ya. Ada Madihin khusus tuh ya. 4/4. Ya, 4/4. Per, balik lagi Per. Kalau tadi kita bicara Madihin, ini kan kekayaan Banjar lah ya. Nah, kalau versi saya melihatnya boleh dikritik ya. Belum ada sebenarnya upaya serius dari pemerintah untuk bisa mengembangkan kebudayaan tradisional seperti Madihin ini. Benar apa enggak sih statement ini? Oh, suruh nanggepin ya berarti. Kalau belum ada usaha serius, menurut saya sudah lumayan Sudah banyak lah. ya. Jadi ada sanggar begitu ya yang sudah, atau ada tempat pelatihannya atau apa? Nah, bukan itu, kalau yang saya rasa ya, sekarang pemerintah itu mengembangkan dan juga melestarikan Madihin itu dengan cara lomba-lomba. Panggung ke panggung. Oh, lomba musik tradisional gitu. Bukan lomba Madihinnya Khusus malah. Madihin ya? Iya, banyak. Lihat aja tuh di Google mungkin banyak upaya tentang lomba-lomba Madihin ini. Ada lomba Madihin, Pak. Ada baru aja kemarin 2 minggu yang lalu. Tapi baru di Kamboja. baru sebatas lomba ya. Satu lomba. Terus tuh Madihin ini nih ditampilkan di acara-acara pemerintahan. Oh, seremonial lah ya. Seremonial. Itu juga sudah banyak banget. Ya walaupun pastinya kita kalau mau melestarikan tuh harusnya lebih mengembangkan lagi ya. Bahkan sampai mungkin nanti masuk ke kurikulum sekolah gitu. Nah, harusnya gitu sih kalau mau yang ibaratnya utopianya lah. Ya. Kan maksud saya begini, orang kan kayak musik Korea sekarang lah ya. Itu kan jadi lifestyle kan di mana-mana kan ya. Lifestyle. Nah, kalau kita bicara balik ke Banjar misalnya,
kalau lomba ini kan memang rata-rata setiap daerah itu punya ya. Iya. Kayak di Jawa misalkan lomba apa sih namanya angklung dan seterusnya gitu kan ya. Nah, maksud saya dari sisi upaya serius ini adalah misalkan ada satu tempat yang dibuat oleh pemerintah gitu ya untuk bisa memang membangkitkan atau mengembangkan talenta muda Madihin gitu. Oh, paham saya. Itu belum ada kan yang begitu kan? Nah, kalau itu mungkin kita sudut pandangnya bisa lebih luas lagi. Bukan cuma Madihin aja, tapi kesenian daerah secara khusus. Kalau pemerintah kota kan itu memang belum ada ya. Buktinya adalah kita belum ada gedung kesenian atau gedung kebudayaan di Kota Banjarmasin. Kalaupun ada itu milik Pemda, Pemprov, Taman Budaya. Provinsi. Nah, harusnya harapannya pastinya nantinya di Kota Banjarmasin itu punyalah gedung kebudayaan dan gedung Banjarmasin kesenian. sekarang belum ada ya? Belum ada. Yang ada itu adalah Culture Hub, ya, rumah Ano itu. Ya. Tapi itu kan masih belum. Berarti boleh bisa dong dimaksimalkan. dititipkan sama wali kota Banjarmasin sekarang. Ya. Boleh nanti insya Allah kan kita dekat akan kan? sampaikan. Ya. Karena kalau kita kalau kita lihat ikut Instagramnya kan cukup dekat nih kan dengan Pak Wali Kota sebenarnya. Boleh lah ya kan disampaikan. Kita dekat dengan semuanya ya kan. Pak Yamin, tolong dibikinkan gedung kebudayaan di Kota Banjarmasin, Pak. Daus bandar Pak. Help, Cito. Selain seni Madihin ini, apalagi selain ini apa yang diperdalam ada nggak? Apanya Mi? Tenaga dalam. Tidak apa-apa aja kamu ngomong begitu. Mungkin musiknya atau yang lain selain Madihin. Oh begitu nggak? pertanyaannya. Iya tahu Wak. Jadi kalau selain Madihin ya kebetulan saya punya sanggar juga. Jadi sanggar seni Sanggar? Albanyuri namanya. Sanggar Seni Albanyuri. Albanyuri. Nah karena kebetulan saya dari kampung Banyiur. Banyiur. Banjir luar atau dalam? Banyiur luar. Oke. Banyiur itu yang daerah Teluk Tilam itu ya? Iya betul yang sebelum Basiri. Hafal betul Abang Wahyudi. Kan daerah pemilihannya. Beliau kan orang Banjarmasin lama. Oh iya, sorry. Udah paham memang ini. Jangan Ki begitu Mas. Anjing begitu Baki. Enggak. Silakan Oke Pak. lanjut ya. Silakan, bahasa Nah sanggar pasar. seni Albanyuri namanya. Di situ saya bikin sanggar itu karena di kampung saya tuh ada pokoknya budaya daerah yang tiap tahun Jadi diadakan. asalnya dari kampung bukan dari kota ya? Iya. Kota Banjarmasin apa kampung Banjarmasin sih? Kampung Banyiur di kota Banjarmasin. Nah itu kebetulan saya akan ada budaya Manopeng Banyiur namanya. Manopeng. Manopeng Banyiur. Apa itu Mas? Nah Seni itu topeng ya? Ya topeng, tari topeng. seni Jadi itu topeng. adalah topeng peninggalan nenek moyang kami yang sudah berumur 200-an tahun lebih. Dan itu tiap tahunnya ditarikan. Dan di kepercayaan orang kami ketika ditarikan itu bukan cuma keluarga nih yang menari, keluarga yang masih hidup, tapi keluarga yang udah nggak ada juga menari di sana. Dan kebetulan tahun ini sudah ditetapkan jadi warisan budaya tak benda. Kota Banjarmasin. Bukan Indonesia. Dari Kemendikbud. Dan kebetulan saya kemarin yang presentasi di kementerian. Oh yang Pak Padlizon datang itu ya? Pak Padlizon kan datang kan? Bukan, Menteri bukan. Kebudayaan. Baru aja kemarin sidangnya. Baru ditetapkan gitu ya? Baru ditetapkan. Alhamdulillah. Bukan berarti. Tapi ini menarik nih, Per. Masa tarian-tarian tadi, bahwa orang-orang yang sudah meninggal itu juga ikut menari. Kamu punya pengalaman mistis nggak, Per? Masalah yang begitu-begitu dalam dunia kebudayaan Banjar. Jadi banyak banget. Gimana Fer? Ada cerita-cerita menarik gak? Jangan ubah podcast ini jadi terlalu horor, Per. Pengalaman mistis pastinya banyak ya. Iya. Walaupun sebenarnya saya jujur ini nggak percaya masalah-masalah yang seperti itu. Ini kembali ke masing-masing ya. Jadi masalah kepercayaan kembali ke masing-masing. Iya. Tapi saya sebagai pelaksana, Bisnis. dipotong terus nah aku udah pandang kayak ini. Apa ini? Nah jadi percaya kada percaya tentang hal mistis seperti itu karena belum pernah mengalami secara real di Secara diri langsung. sendiri ya. Tapi kalau melihat orang itu sering banget. Dan kebetulan saya di budaya Manopeng Banyiur itu saya sebagai pawangnya tuh. Jadi Pawangnya gimana? pawang tuh maksudnya dalangnya lah. Dalang yang ngasih topengnya. Terus tuh kalau orang yang lagi kesurupan gitu saya yang ngeluarin gitu. Itu saya tapi kebetulan
nggak pernah tuh mengalami hal-hal mistis kayak dimimpiin atau ketemu secara zohir tuh nggak pernah. Belum pernah ya. Belum pernah. Tapi menangani orang yang kesurupan. Nah itu Ya. ada karena dulu Abah Ulun yang jadi dalang topengnya loh. Nah terus tuh ilmunya itu diturunkan ke Ulun. Itu harus turun temurun ya. Ya harus turun temurun itu. Oh, jadi nanti berikutnya anak Perdi ya. Kemungkinan antara anak Ulun atau keluarga yang lain. Gitu. Tapi ada rencana nggak? Kejauhan sih ya kalau saya nanya, kamu punya anak mau kamu turunkan ilmu itu? Pastinya ada ya karena ini budaya ya dan juga ini adalah warisan dari nenek moyang. Pastinya akan tetap dijaga. Gitu sih. Dan ya tadi dari situ juga menurut saya Ferdi dari pengabdian di bidang budaya di kampung tadi ya. Dan alhamdulillahnya jadi branding gitu nah di seni budaya ini. Per, saya pernah ngeliat salah satu Postingan. foto atau postingan di Instagramnya pemerintah kota Banjarmasin atau siapa gitu ya. Sate Jagau. Oh. Jadi Payamin ya. selain Madihin apa kesibukan Nah kebetulan saya juga wirausaha ya. wirausaha? Jadi punya beberapa outlet makanan. Pertama ada sate Jagau itu di Veteran. Ada kopi Haji Jagau juga itu di Siring. Dan baru aja nih saya bikin menu baru yaitu nasi iwak karing Batanak. Nah, Nasi iwak karing Batanak ya. iya. Jagau juga itu Pak. Itu Jagau juga itu. Harat mun kada bertambah. Karena orang pasti tambah makan itu. Iwak karing Batanak ya. Nanti dicoba lah. Kebetulan gak bawa hari ini. Mohon maaf. Jadi langsung ke Banjar aja, mohon pian. Nah itu sih kalau yang usaha kulinernya ya. Jadi kalau yang tadi kopi Jagau ya, Ya kopi Haji Jagau. produk asli Banjar maksudnya? Produk asli Banjar karena yang ngolah orang Banjar. Walaupun kopinya ya sama-sama juga ya kayak di kafe positif. Ya. Positif cafe ini. Jadi ada yang house blend, ada yang Arabica ya kan dan juga ada yang apa sih satunya? Lupa. Espresso. Bukan loh. Arabica sama yang Robusta. Robusta. Itu. Tapi Oke. Per, itu kamu yang bikin atau anak-anak buahmu yang bikin? Tim lah yang bikin. Tim. Jadi saya kerja sama juga dengan Kak Irfan kalau Buan Pian tahu. Beliau kan pemilik warung Menara Pandang tuh. Nah jadi sharing tempat lah di warung Menara Pandang itu buka kopi juga. Karena di sana 24 jam. Oh yang di Bandar Padang 24 buka. jam. Ya betul. Kalau yang sate tadi? Kalau sate Jagau itu di Veteran itu dari jam 4 sampai jam 10. Dia sate apa? Ayam? Kambing? Sate ayam bumbu merah. Sate ayam bumbu merah. Kalau Pian pernah ke Jogja itu ada sate ratu loh. Hmm. Nah sate ratu gitu. Nah kayak satu ratu gitulah. Tapi ya lebih besar gitu. Nah, nanti kita cicip lah ya. Boleh lah, boleh. Nanti kita cicip, besok bungkus, 10 bungkus. Oke, tapi itu nanti kami pindah dari Veteran ke Sudi Mampir. Tempatnya ya. Di Sudi Mampir. daerah Perumda Pasar. Sudi Mampir lah. Karena di sana lebih murah Banyak. sewa aja. Dan lebih banyak aktivitas. Jadi ada 3 Ada outlet banyak ya, ada 3 outlet ya. Iya. Sate, Jagau, kopi, Kopi sama OTW nasi goreng. iwak karing Batanak tadi. Iwak karing Batanak tadi di mana? Di Siring Menara Pandang juga. Oh, Siring Menara Pandang ya. Iwak karingnya nih iwak apa nih? Iwak karingnya Siring iwak Batanak talang. itu yang Talang. pakai santan bukan? Iya betul, Oh, betul iya. banget. Jangan tanya ke dia nggak tahu. Dia nggak tahu ya. maaf, Di IG saya ada tuh, silakan dicek aja langsung. Kalau mau kita banding-bandingin nih, kalau milih antara mau Madihin atau wirausaha, lebih Menghasilkan yang mana? lebih menyenangkan yang mana? Oh menyenangkan. Kalau menyenangkan pastinya dimadihin ya. Iya. Karena itu kayak first love. Oh, gitu Asik. ya. Cinta pertama. Asik. Gacor. Gacor. Karena dari madihin itu Ulun dapat energi juga dari orang banyak. Kebetulan Ulun ekstrovert juga kan. Jadi energi, Kelihatan aja sih Per. iya, jadi energi Ulun tuh didapat dari energi orang-orang gitu. Jadi ketika bisa menghibur orang, bisa membawa orang menawa itu kayak pride tersendiri gitu nah bagi Ulunnya. Jadi ada kebahagiaan tersendiri begitu. Iya betul, walaupun dibayarnya rancak. Terima kasih lah Perjan. Oh iya sama-sama Julan. Beli dulu lah. Dalam hati. Iya pulik jajar. Dalam hati awas mengundang aku lagi. Tapi Per, satu pertanyaan kritis dari aku. Asik. Serius nih, Kita serius nih. Kritis nih. ini kritis, bro. Ini kritis bro.
sebagai orang Banjar gitu yang jauh dari budaya, bukan jauh dari agama nih ya, jauh dari budaya, apalagi Muhris yang notabene bukan orang Banjar, tinggal di Banjar, nggak tahu budaya Banjar. Artinya sepertinya bukan cuma aku nih Per yang jauh dari budaya gitu. Menurutmu gimana melihat fenomena kita nih anak-anak muda yang mulai jauh dari budaya? Jauh dari budaya ya, jauhnya seberapa jauh dulu ya kan? Kita harus punya tolak ukurnya sendiri lah. Ya Tapi berjarak lah kira-kira. Ada jarak. Tapi menurut saya selama anak mudanya masih mengapresiasi, walaupun bukan sebagai pelaku, bukan sebagai penikmat, ya menurut saya itu sudah luar biasa gitu. Nah karena sekarang itu kan hal yang paling dasar itu adalah apresiasinya. Jadi kalau ada penampilan budaya, misalnya di acara-acara itu nggak main HP, terus tuh nggak keluar, terus tuh ngevideoin taruh di SG, itu sudah apresiasi yang luar biasa bagi seni budaya kita. Gitu sih. Kalau menurut saya masih optimis banget anak-anak muda zaman sekarang itu masih peduli dengan budayanya sendiri. Walaupun kita lihat ya secara perbandingannya pastinya kita akui budaya-budaya luar sudah lebih meracuni ya dari anak muda kita. Tapi itu menurut saya adalah tanggung jawab dari seniman atau orang-orang yang bergerak di bidang budaya di daerah tersebut. Karena mereka memilih budaya-budaya luar itu menurut saya adalah karena ya lebih menarik lah bagi mereka. Seandainya kita bisa mengolah atau membuat budaya mengemasnya dengan sedemikian rupa semenarik mungkin menurut tanpa saya, menghilangkan esensinya tanpa menghilangkan esensinya, mereka pasti lebih memilih budaya mereka sendiri. Jadi itu salah satunya adalah kritik buat diri sendiri ya. bukan buat senior-senior gitu lah. Lebih ke diri sendiri, berarti harus lebih bagus lagi nih mengemasnya budaya kita ini di versi anak muda zaman sekarang. Salah satunya dengan cara memanfaatkan platform media sosial. Iya betul, dan juga tidak kaku lah. Dan juga saya tadi sebenarnya mau pakai gendang gitu, tapi kan terlalu mainstream ya. Padahal ada membawa juara. Pernah ini gak? Pernah dapat komen gak? Misalnya gini, misalnya aja ya kita berandai-andai. Enggak apa-apa. Kenapa gerang main madihin masih padahal bisa aja main yang lain. Dari ente aja itu. Ya anggap misalnya saya salah satu yang berkomentar gitu, gimana respon? Atau respon dulu kenapa gerang? Duitnya banyak Julun. Jadi teman-teman nanti ikutin aja. Ternyata bermain seni atau kebudayaan Madihin itu juga bisa menghasilkan. Iya betul. Saya kan juga secara yang saya alami ya dari Madihin tuh sampai ke luar negeri lah. Saya kan juga menjalaninya udah belasan tahun ya. Kalau kata Beb Nusina kita harus mulai itu dari bawah dulu. Ya. Kalau dari segi tampil di acara apa yang memberikan kesan paling mendalam? Kesan paling mendalam. Yang paling banyak duitnya Pak. Itu bujur dia Pak. Kesan paling mendalam tuh salah satunya saya pernah tampil di Tanah Bumbu. Bah daerah saya tuh, waduh. Daerah memang itu. Daerah tambang ini, daerah tambang. Nah itu kemarin tuh dibawa Pak Hasan dari PKB ya. Sampai PKB Bapak Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu itu. Nah kemarin tuh tampil di acara MTQ gitu. MTQ tapi di kecamatannya. Oh kecamatannya. Nah kemarin tuh tampilnya 20 menit lebih. Dan itu ulun kan bermotor lah dari Banjar ya lo. Disuruh motor itu apa? Pakai kendaraan. Oh kendaraan. Jadi tampilnya tuh sebenarnya habis Isya. Terus tuh ulun tuh di perjalanan tuh kayak ada masalah gitu. Takut sudah ini nggak bisa tampil. Ternyata atas izin Allah ya lo masih bisa tampil walaupun datangnya jam 8. Telat maksudnya? Telat banget. Tapi fun fact-nya acaranya mulainya jam 10. Dan terus tuh ulun roasting habis acaranya. Tapi semakin di roasting semakin banyak duitnya. Gitu. Ternyata. Dan semalam tuh bahkan sampai kayak perak 10 juta kalau lah ulun dapat sawerannya. Nah, jadi disawer ya Per? Iya. Sawerannya tuh masih tuh belum lagi tuh bayarannya. Nah tapi kebetulan kan kemarin tuh banyak yang juara-juara lomba lo kemarin. Nah terus tuh saya bagi lah sama mereka juga.
duit yang dapat saweran itu. Jadi Tapi, dari Per, rakyat untuk rakyat. Oh, politisi nih. Per, berapa lama sih kamu pernah bermadihin gitu? 20 menit, Tampil. 1 jam gitu. Oh, Rekor terlama bermadihin. Rekor paling lama sekitar 30 menit ya, itu kalau sendiri. Tapi kalau berdua sampai bertiga ya saya lupa. Itu bisa 1 jam lebih itu. Kalau berdua bertiga itu saut-sautan gitu Ya ya? saut-sautan. Jadi Oh iya. teman Berbalas ya? bermadihin kita mikir Berbalas. gitu, apa yang dibahas. Oh jadi itu ya otomatis itu juga ya? Nggak disiapin ya? Enggak disiapin. Tapi ada juga yang disiapin, maksudnya kalau nama-nama kan pastinya harus tahu dulu ya nama pejabatnya atau nama pengantennya. Biasanya kan tampil di pengantenan juga. Gitu sih. Tapi kalau di acara formal terus mahasiswa itu sekitar 10 sampai 15 menit. Karena itu adalah waktu yang efektif untuk mereka. Supaya nggak kelamaan juga. Biar nggak boring kan kalau Biar terlalu nggak boring. lama. Apalagi Dan anak juga pokoknya klimaksnya tuh pas gitu. Karena kan kalau kelamaan nggak enak juga ya. Jadi kalau misalnya mau tampil itu berarti memang harus explore lah. Ini nggak ada yang nanya usahanya? Nanti bang. Biasanya kalau mau tampil itu explore dulu atau misalnya kayak tadi kan katanya explore. Maksudnya kalau tiba-tiba diminta tampil itu perlu explore atau kayak udahlah maju aja lah gitu. Riset sih sebenarnya ya. Oh riset ya. Riset semaksimal mungkin. Dengan waktu seminimal mungkin. Iya. Sebenarnya bisa aja kita tampil itu asal tahu inti pembahasannya. Konteksnya ya. Ya karena obrolan-obrolan orang itu kan kadang itu berputar-putar aja ya. Iya. Kalau kata Gus Dur itu. Jadi kalau Gus Dur itu kan kadang sering tidur katanya di DPR itu karena orang. Tapi di beliau masih bisa nyambung kalau ngobrol karena obrolan itu sebenarnya terputar-putar aja asal kita tahu dapat intinya gitu. Dan juga karena Madihin ini mudahnya itulah karena cuma doa dan puji-pujian tadi puji-pujian dan nasihat isinya. Tapi jam terbang juga nentukan dong harusnya. Itu pasti karena ahli bisa karena biasa ya kan. Jadi kadang itu formatnya itu udah ada di kepala gitu. Jadi target audiensnya ini doa-doa yang mereka bakal suka nih. Kalau mahasiswa kan kadang saya doa-doanya adalah mudah-mudahan semua dapat nilai A. Mudah-mudahan dapat beasiswa. Mudahan Pak Rektor akan ngalih meluluskannya. Nah kayak itu lah. Jadi kadang orang tuh merasa didoakan, merasa dilibatkan lah. Dan merasa komunikatif. Di situ menurut saya tips bermadihin tuh olah kita seperti mengobrol lah dengan penonton kita begitu. Per, ini tadi Bang Wahyudi singgung soal usahamu ya. Nah, biasanya memang para seniman itu kan punya usaha ya Bang. Nah, Per, biasanya itu ada ya beberapa seniman di Kalsel ini yang gak usah kita sebutkan namanya punya banyak usaha. Kenapa kamu pilih di bidang F&B, makanan dan minuman? Banyak toh usaha kayak mungkin clothing atau retail. Coba diulangi. Iya. F&B. Kenapa makanan minuman? Iya, F&B, food and beverage. Asik. Food and beverage. Oke. Gimana, Per? Oke, kebetulan saya juga punya ya, yang di clothing juga punya. Wah, yaitu kalau usahanya namanya sarung sasirangan. Ini yang sedang saya pakai nih. Ini sarung sasirangan. Kalau dibalik, kalau biasa jadi celana biasa gitu. Sarung sasirangan punya di clothing, terus di komoditi juga punya. Itu saya usahanya di arang tempurung, terus itu juga di transportasi. Apa tadi arang tempurung? Arang tempurung, Oh, iya. arang batok. Nah di transportasi juga saya usahanya di truk kontainer. Nah itu. Jadi sebenarnya coba juga. Coba, mulai kapan, Per? Kebetulan ya mulainya dari 2020, 2021. Udah lumayan sebenarnya. Di situ sih mulainya. Jadi banyak ya usahanya ya. banyak. Ya lumayan karena yang saya sadari ya kalau jadi seniman aja itu ya tadi banyak yang kalau kita mengharapkan kue dari pemerintah aja atau kue dari orang-orang undang aja itu tidak ada yang pasti gitu kalau jadi seniman. Kalau lagi undangannya banyak gacor banget ya kan. Tapi kalau enggak gimana? Betul. Masa minta-minta ngemis-ngemis kan enggak. Nah kadang menurut saya biar saya
berkeseniannya itu bisa dari hati ya. Masalah perut dulu tuh yang diisi. Ya. Supaya masalah perut diisi adalah ya tadi punya usaha yang stabil dan juga punya usaha yang bisa jadi aktif income maupun pasif income gitu. Biar nanti ya tadi kalau orang nanti madihin ke sini tapi bayarannya seini. Kalau saya lagi mood ya kan gas aja gitu nah. Bahkan kalau tiketnya beli sendiri, sering saya maksudnya undangan acara di Jakarta atau di Bali gitu. Tiketnya saya beli sendiri gitu. Tapi karena saya ambil di sana adalah pengalamannya, relasinya gitu. Nah, di situ saya sadarnya bahwasanya jadi seniman juga perlu modal. Bukan kita jadi seniman itu langsung berharap kita menghasilkan dari sana. Pastinya perlu modal dan juga perlu etos kerja yang tinggi juga. Sebenarnya itu yang harus di highlight ya. Karena banyak orang yang berpikir bahwa aku mau jadi seniman nih, mengeluarkan effort di situ, akhirnya bukannya menjadi seniman malah menggantungkan harapan hidupnya di situ. Karena seniman itu katanya kan harus freedom kan, benar-benar merdeka dan bebas sehingga dia mudah untuk bereksplorasi. Nah, sebenarnya cerita Ferdi tadi adalah reminder juga buat para penonton bahwa nggak semudah itu juga menjadi seorang seniman ya Per. Nah, kalau dari Ferdi sendiri, kan kamu masih muda banget nih. Goals kamu di 5 atau 10 tahun yang akan datang tuh apa? Ferdi di 5 tahun yang akan datang itu bakal tetap jadi seorang seniman Menteri kah, Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, kebetulan cita-cita saya itu tuh. Ya, kita aminkan, kita Amin. aminkan. Dulu itu dirjen kebudayaan. Ya, kita aminkan. Tapi kan sekarang ada kementerian barunya ya. Ya. Jadi cita-cita saya jadi Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Pak Fadlizon, tolong dikader satu orang ini Pak. 2040 ya nanti. Beliau punya cita-cita mulia dan beliau juga pegiat seni, jadi memang tidak salah memiliki cita-cita itu. Makanya saya lagi ngumpulin modal ini buat nanti masuk ke dunia perpolitikan. Udah ada lah, jalurnya masa nggak ada? Udah ada lah. Jalurnya udah ada lah harusnya lah. Gimana Bang Yudi? Tanggapannya Bang Yudi? Oke. Pertanyaannya tadi ya, Ya. di 5 sampai 10 tahun. Ya. Di 5 tahun ke depan pastinya saya mau coba jatah gagal saya sebanyak-banyaknya. Jadi sebenarnya mungkin saya tadi bilang banyak ya usaha saya, tapi pastinya ada yang untung, ada juga yang saya nombok gitu. Naik turun ya. Pastinya naik turun. Tapi disitulah journey-nya yang saya dapat, pengalamannya di saat kritis bagaimana, di saat lagi gacor-gacornya gimana cara mengelola mentalnya. Di situ sih saya belajarnya dan mudah-mudahan di 5 tahun ke depan gak usah muluk-muluk. Bisnis yang saya pegang sekarang stabil aja itu udah seneng banget. Pastinya 5 tahun ke depan harus berbini sudah ulun. Karena Amin, belum amin. berbini ini. Amin. Nah, terus nanti mungkin 5 tahun ke depan sudah bisa lulus S2 lah. Ya. Ini udah masuk jenjang Kalau S2 S1 S1 jurusan apa, Ben? Jurusan seni pertunjukan. Ada ya, di mana? Ada di Unlam, Bang. Sentra Tasik kalau Tasik dulu namanya. bilangnya. Kalau sekarang seni pertunjukan udah pindah. S2-nya ngambil apa? Kemungkinan saya maunya antara hukum atau manajemen. Ambil hukum Kenapa aja lah. jauh Per? Dari seni ke hukum atau manajemen? Karena kalau di seni kan sebenarnya nggak boleh sih saya bilang cukup ya. Tapi saya ya tertarik aja tentang dunia hukum dan juga manajemen karena di seni pun atau di bisnis tuh saya perlu banget masalah manajemen gitu. Karena saya kan banyak ya cabangnya. Cabang maksudnya fokusnya gitu nah. Kadang tuh memanage-nya itu masih berantakan banget. Jadi pengen lah kayak Dokter Tirta juga. Ya. Jadi Dokter Tirta itu kan beliau itu dokter ya, tapi beliau ngambil di manajemennya. Jadi dokter yang memanajemen rumah sakit dan juga bisnis-bisnisan lah. Nah saya ingin juga tuh kayak Dokter Tirta, jadi seniman yang bisa memanajemeni Karyanya ya. bukan lah seniman-seniman lain bahkan kebudayaan di Kota Banjarmasin. Membukakan jalur lebih luas ya. Iya betul. Dimana? Untuk bikin sistem lah intinya. Karena sistem kalau kita sudah bisa bikin sistem yang bagus kan itu manfaatnya bisa dimaksimalkan oleh banyak orang begitu sih. Kalau kita bicara tantangan kita mengembangkan budaya Madihin. Anggap saja misalkan di Banjarmasin lah. Tantangannya apa, Ben? Tantangannya ya sebenarnya kalau Madihin ini ya dibanding seni-seni yang lain Madihin itu adalah salah satu anak emas. Anak emas ya? Iya dibanding seni-seni yang lain karena Madihin Kayak ini panting misalkan gitu.
Itu anak emas juga sih sebenarnya. Kalau anak bawang apa Ber? Anak bawang. Anaknya si bawang. Ya pokoknya budaya Banjar yang pian kada pernah dengar. Gitu. Atau jarang ya. Atau jarang yang pian dengar. Kalau Madihin ini kan sudah banyak banget sebenarnya. Dari penerusnya aja dari grup Madihin Asia itu udah hampir ratusan Ya? yang pemadihin yang ada itu Di Banjarmasin. di Kalimantan Selatan sih. Kalsel ya. Ada juga di luar daerah juga dan sekitarnya lah pokoknya. Itu sudah lumayan banyak banget. Jadi kalau tantangannya di Kota Banjarmasin di Madihin ini sebenarnya sudah lumayan banget lah. Sampai kadang pemadihan tuh banyak yang sudah punya pasarnya masing-masing gitu. Dan malah seniman-seniman pemadihan muda tuh kayaknya ya makin sulit gitu lah. Karena pesaingnya itu banyak banget. Sulit bersaing untuk mendapatkan pasar-pasar atau job-job lah itu biasanya. Berarti kita bisa katakan sebenarnya budaya Madihin ini masih cukup Populer. tren ya khususnya di Banjarmasin gitu. Ya tren banget. Nah kalau pertanyaan diganti budaya Banjar secara menyeluruh, nah itu baru tantangannya adalah tentang ruang untuk pertunjukannya, ruang ekspresinya ya. ruang untuk ekspresinya betul, keren banget bahasanya. Nah itu Kacor. yang Kacor. perlu banget di Kota Banjarmasin. Salah satunya kembali ke awal tadi di gedung pertunjukan tadi. Nggak ada ya. Belum ada Kota Banjarmasin punya gedung pertunjukan dan bahkan kalau bisa yang gratis ya. Yang gratis dan bisa menghasilkan bagi senimannya. Kode itu Pak Wali Kota kode itu Pak Gubernur. Kita bayangkan kalau kita punya gedung pertunjukan yang bisa digratiskan ke seniman atau ke sanggar tari daerah. Jadi mereka kan gratis nih tampil di sana. Terus mereka juga gratis untuk bikin Belajar pertunjukan yang bertiket entah itu 20.000 Ya, atau 30.000. tanpa dipungut ya maksudnya ya oleh Tanpa pemerintah. dipungut oleh sang pemilik gedung gitu. Iya. Nah, itu tuh bisa menjadi ekosistem yang luar biasa baik bagi Kota Banjarmasin ini dan juga mereka bisa mandiri juga. Jadi dari sanggarnya itu punya pemasukan dari penampilannya tadi. Dari penampilannya tadi mereka mendapat pengalaman. Nah, dari penontonnya jadi edukasi. Terus tuh dari pemerintahnya pokoknya promosi budayanya bisa lebih masif lagi ya. Itu sih kalau punya gedung pertunjukan atau wadah pertunjukan lah. Oke. Yang ada di Kota Banjarmasin. Kalau melihat saya nggak tahu ya, maksudnya di Kalsel ini kan kita punya taman budaya ya, punya provinsi ya. Nah, kalau kita mengukur terkait dengan masalah Gedung. antusiasme masyarakat dan kalangan muda, ini kan bisa kita lihat mungkin dari kalau misalkan di situ ada pertunjukan apa Ada gitu event ya. Karena seingat saya waktu saya kecil itu atau seusia saya SD itu kenapa berarti? Ketahuan. Beliau membayangkan berapa tahun yang lalu ya. Kadang maksudku ada lampu, ada sudah. Ada tuh Ben, ada. Muncul. Kalau masih bau obor ya lah. Itu Tiga SD malah. ya, SD atau SMP lah kalau nggak salah. Itu kan ada pertunjukan di sana ya. Atau minimal ada pameran lukisan dan segala macam. Nah, saya tidak tahu kondisi sekarang karena saya tidak ikut update ya. Maksudnya antusiasme masyarakat kita kalau misalkan kita datangkan budayawan atau seni gitu ya, seni pertunjukan gitu, antusiasmenya bagaimana sekarang ya? Pertanyaannya dulu waktu zaman Bapak gimana? Antusias atau enggak? Antusiasmenya ya So-so ya. apa susu? Biasa-biasa. Iya biasa sih. Oh gitu ya. Ya. Nah, Maksudnya kalau saya kembali ke zaman itu ya, sayanya tidak terlalu menarik buat saya gitu. Sebagai seorang yang masih muda, pelajar gitu. Boleh jadi karena memang masalahnya masalah branding gitu ya, masalah tampilan atau masalah publikasinya. Masalah publikasi. Belum pastinya nggak gitu. nyampe. Iya. Karena kalau bicara masalah seni ini kan banyak ya gitu. Nah, padahal kalau bicara tadi masalah Madihin kan kita tertarik gitu. Maksudnya Madihin ini kan sesuatu yang punya nilai, ada pesan yang disampaikan gitu ya. Fleksibel juga. Fleksibel gitu ya. Nah, begitu. Oke. Kalau jawabannya fun fact-nya di Banjarmasin ya atau kita bilang di Taman Budaya tuh lumayan luar biasa banget tahu Ya, rame untuk
apresiator ya, penontonnya itu. Karena sekarang di media sosial pun sudah banyak, dan juga sekarang ada 2 prodi seni di Kota Banjarmasin ini di 2 universitas. Ada bukan. UPR. Universitas Palangkaraya. PGRI itu apa? PGRI. Iya. Sedikit PGRI. Ya, sedikit kan sekarang universitas ya. Iya. Nah, Universitas Baru aja PGRI tuh. Kalimantan Selatan dan juga UNLAM. Ada 2 prodi seni. ULM sekarang. ULM maksudnya. Kita Tahun zaman kapan tuh Pak? Maaf salah. kayaknya kita zaman lulusan Kayaknya UNLAM atau kita ULM? sejaman. ULM. Oh, iya. Nah, itu karena ada 2 prodi seni itu, dan kebetulan jadi 2 prodi seni itu kan adalah orang-orang yang berminat dengan seni budaya yang bagus-bagus nih di daerahnya, berkumpul di Banjarmasin. Dan mereka itu di perkuliahan itu kan punya jejaring juga nih. Iya. Jadi kalau ada pertunjukan mereka ngajak teman-temannya, satu orang ngajak 10, dan prodi itu kan satu angkatan itu biasanya ada di 40, 50. Jadi lumayan kalau masalah masa. Satu angkatan 50 gitu ya. Dan bahkan teman saya ya, bisnisnya itu adalah jaga pameran seni rupa. Jadi pameran seni rupa itu 1 bulannya bisa lebih dari 15 juta Apanya tuh? penghasilannya Penghasilannya. untuk dia juga, untuk dia doang. Dari seni rupa aja maksudnya penghasilan segitu, apalagi seni pertunjukan yang lain, apresiatornya banyak banget. Karena sekarang Kan kalau tren udah dari berubah. seni pertunjukan Banjar itu kan ada yang dimainkan gitu ya. Ya, Kayak kan semacam ada kayak teater. kabaret begitu, apa namanya? Catur. Ada teater, ada musik, ada tari. Ada teater ya. Teaternya ada Mamanda. Nah, kalau Mamanda. Mamanda itu pokoknya tentang alurnya itu tentang kerajaan-kerajaan. Ada Japin Carita juga. Harus alur kerajaan kalau Mamanda itu. Ya, pokoknya itu adalah harus sidang kerajaan pakem awalnya. Oh, pakemnya ya. Jadi banyak, dan kalau Pian pernah nonton pasti menghibur ya. Apalagi di waktu dulu itu zaman Paman Birin ya. Terlepas dari pro kontranya ya lah. Paman Birin tuh sangat suka banget pemamandaan dulu itu. Jadi setiap acara-acara itu, bahkan acara hari jadi itu Mamanda tampil, dan itu works gitu, nah mengangkat budaya Banjar dan juga menghibur para penonton gitu. Itu bisa nggak dikolaborasi dengan Madihin? Pastinya bisa. Kadang itu kalau alurnya itu, ini kan sidang kerajaan nih. Di sidang kerajaan rajanya mau nonton Madihin dulu katanya. Tampilkan dulu Madihin. Bisa, pengembangan itu Satu alur cerita. banyak banget bisa kita maksimalkan. Tapi ya dari fasilitasnya itu yang kurang. Kalau mimpi kan pastinya kita lebih tinggi lagi ya. Punya kita adalah gedung opera kayak di Sydney gitu. Atau di Bali itu ada namanya Bali Agung, Bali Zoo. Kalau Pian pernah nonton, itu luar biasa banget juga. Iya, jadi saya itu mengikuti salah satu Instagram, adalah Instagram orang luar negeri. Jadi memang beberapa aktor bahkan aktris yang main di film layar lebar, itu mereka tuh ternyata juga yang menarik adalah mereka tuh diberikan kesempatan untuk beropera gitu, berteater. Nah, itu kayaknya di Indonesia belum banyak ya, tren khususnya di daerah Kalsel gitu ya. Iya betul, karena Meskipun mereka udah artis besar kan, tapi mereka ternyata masih main teater atau opera gitu nah. ya, sebenarnya tadi kalau teater itu sebenarnya sudah ada dari sejak zaman Romawi kan ya. Orang berteater itu sudah dari zaman itu, bahkan mungkin di sebelumnya ya. Pokoknya ini sependek pengetahuan saya aja. Jadi hiburan masyarakat tuh adalah seni teater, seni peran, seni musik itu. Jadi nggak bisa lepas gitu nah dari kehidupan kita di masyarakat. Tapi memang ini. harus dikemas dengan mengikuti perkembangan Iya, zaman ya, betul. biar lagu-lagunya. Makanya sekarang tuh banyak kan kalau musik panting pun sudah dikolaborasikan dengan drum. Terus tuh lagunya ada tabola bale. Pokoknya yang lain-lain lah. Asalkan ada lagu Horekja. Tas bawah cantik. Oke. Rumahmu di Dari mana? Bang Wahyudi gimana Bang? Kalau melihat situasi hari ini ya, ternyata budaya Banjar ternyata peminatnya banyak. Berarti ada kemajuan ya Bang? Dari zaman abang yang mungkin masih pakai obor, ternyata ada listrik. Enggak juga lah. Enggak lah. Nah mungkin menambahkan ya biar nggak salah pahamnya. Ya. Jadi walaupun sekarang tuh peminatnya banyak, tapi itu adalah kalau dalam mata penonton ya? sudut pandang kami sebagai seniman. Tapi kan kalau banyak itu sudut pandang mungkin Beda-beda. indikatornya pemerintahan pastinya masih belum, masih jauh dari banyak. Karena
masih belum menjadi tren yang Iya. membumi atau melokal di Iya. daerah kita gitu. Kak punya mimpi nggak kira-kira kalau misalkan Banjarmasin ini kan kalau kita ukur usianya, Iya. ini kan sudah usianya Ratusan. udah Hampir 500 tahun depan. tahun kan, kaya dengan cerita dan Sejarah. sejarah gitu. Betul. Tapi sebenarnya tadi ironis kalau kita menyampaikan Banjarmasin belum ada punya Gedung kesenian. gedung kesenian sendiri ya. Kode lagi. Ya, kemudian kalau kita membandingkan dengan negara-negara yang lain selain Indonesia gitu ya, mereka itu kan sangat apresiasi dengan budaya sendiri ya. Bahkan tadi kata Muris tadi benar, di negara-negara kayak Australia misalkan mereka punya opera gitu ya, yang itu memang orang itu bangga nonton operanya itu gitu. Betul, dan ya kan? itu kayak mewah. Kayak mewah gitu. Iya, betul. Nah, kita ini kan kalau kita setback aja di Banjarmasin misalkan ya. Itu kan kalau kita mau nonton yang kayak begitu misalkan, ya, Belum ada. belum ada kan? Ya belum ada yang tiap hari ya. Ya, maksudnya Perlu kalau dipaket-paket. Adanya kalau event aja biasanya. Iya. kan kalau di event aja kan. Nah, kalau misalkan nih kita kolaborasikan dengan wisatawan, ya kan? Kita mau apa sih namanya menjual wisatawan Memperkenalkan, Banjarmasin, ya, memperkenalkan lah ya kan. Nah, kita memperkenalkan budaya kan kayak Banjarmasin, lah kemana gitu? Ya. Nah, sebenarnya saya punya pemikiran yang saya ingin mau sampaikan ini. Menarik. Dan ini adalah solusi banget untuk kota Banjarmasin yang pengen jadi kota pariwisata. Sebenarnya kita nggak jauh-jauh ya, ke luar negeri itu sebenarnya kejauhan. Yang di dalam negeri aja yang adalah pusat pariwisata dunia yaitu Bali. Kita ATM dari Bali aja itu udah cukup menurut saya. Jadi kalau di Bali kan ada itu Kelingking Beach ya. Jadi itu adalah yang tarik kecak itu. Iya, Tarik kecak yang di tebing itu. Itu kan kayak mewah dan bagus banget dan kita bayarnya itu 200.000 lebih. Iya. Dan setiap orang yang ke Bali pasti ke sana. Harus ke sana. Nah, Iya. kita nggak punya hal seperti itu. Iya. Nah, kalau saya itu punya ide adalah jadi kan kita yang paling terkenal itu adalah Pasar Terapunga ya. Ya. Ini pasar terapungnya di mana dulu nih? Lok Bentan. Oke. Walaupun tuh bukan Banjarmasin tapi ya Kalsel lah ya. ya Kalsel lah Iya. pokoknya. Nah, harusnya kita punya juga gimana caranya orang habis ke Pasar Terapung itu ada pertunjukan kayak kecak itu di pinggir sungai atau di mana gitu. Ya. Nah. Jadi sebelum mereka pulang, mereka nonton dulu di situ. Bayarnya ratusan ribu atau berapa gitu. Sudah luar biasa Dan di situ banget. misalnya juga dibuka bagi masyarakat yang mau jualan silakan gitu. Iya, Akhirnya iya. kan menghidupkan ekonomi masyarakat di sekitar situ kan. Iya, itu tadi maksud saya begitu. Iya, harusnya kita juga bikin seperti itu. Terus sekarang kayak di yang bagus ya. Di Jogja itu ada namanya Obelix Sea View. Kalau tahu. Jadi di Obelix Sea View itu setiap Sabtu Minggu Yang di tepi pantai Minggu itu ya, ya. di tepi pantai di tepi tebing juga. Iya. Nah, di itu ada pertunjukan nggak usah lama-lama, 15 menit 30 menit tentang Roro Jonggrang, tentang Ramayana Ya. gitu. Nah, ya seperti itu aja. Historical back ya. Iya, historical back dan seniman kita itu nggak kalah bagus kalau bikin pertunjukan yang seperti itu. Nah, kita taruh aja di Tahura. Di Tahura tuh kan view-nya udah bagus tuh, gunung. betul, Taruh aja di situ misalnya seminggu sekali biar nanti orang itu tiap kapan aja datang atau siapa aja datang tuh ada pilihan gitu Ya. untuk yang mau nonton Ada destinasinya di situ Kesenian ya. Banjar gitu. Nah, tinggal masuk akan nanti mungkin legendanya tentang Junjung Buih kah atau Pangeran Samudra kah, Iya. tentang peperangannya itu nah yang Perang ada Banjar, atraksinya, ada api-apinya, ada pokoknya pertarungannya Iya. itu udah menarik banget dan solusi banget di pariwisata di Kalimantan Selatan lah. Dan itu nanti tinggal di copy untuk kabupaten kota lainnya. Itu sudah Masukan ya. menjadi ya tadi ekosistem yang luar biasa bagi seniman, terus tuh wisatawan serta pemerintah kota tersebut. Pernah disampaikan nggak ke wali kota? Ini ke gubernur ya bicaranya ya? Gubernur dong. Belum ya, belum pernah, belum sedekat itu juga. Ya sampai kok nanti informasinya masa nggak sampai lah, nggak mungkin enggak, ini sampai kok. Ya semoga aja ya, walaupun nanti bukan saya yang mengeksekusi nggak apa-apa banget. Ya. Tapi saya pengen banget di kota Banjarmasin atau di Kalimantan Selatan ini kita punya tuh jualan-jualan yang seperti itu. Karena ya tadi tuh kita ini senimannya atau budayawannya masih Banyak. jauh dari kata sejahtera menurut saya ya. Jadi saya ingin banget para senior saya
para teman-teman saya yang hidupnya di dunia seni ini bisa sejahtera lah. Minimal ya tadi bisa makannya tuh nggak pikir lagi. Terus tuh buat rumah dan lain tuh nggak usah pikir lagi gitu nah. Jadi mereka bisa lebih bisa menaruh hatinya lah ke dunia seni ini. Sama juga kayak Bapak Ibu honorer itu. Jadi gimana mereka mau semangat atau berkualitas dalam mengajar kalau mereka buat makan besok aja susah gitu. Sulit. Gimana seniman atau budayawan kita ini bisa berkembang kalau buat besok-besoknya mereka Ini sebenarnya titipan buat pemerintah pusat, provinsi atau kota? semuanya. Ini kritikan untuk secara umum sebenarnya Secara ya, umum. nasional ya. Nah, saya pengen tanya sebenarnya, nyambung dengan yang tadi. Ini kan ada kementerian baru nih, Kementerian Kebudayaan ya. Kalau dulu kan memang jadi satu Digabung, dengan pendidikan ya. Pariwisata. Nah, saya membayangkan dengan adanya kementerian baru ini punya impact kepada kesenian Banjar gitu. Nah, sejauh ini ada nggak impact positifnya? Ada. Kemarin itu kalau saya ini sebenarnya memang sesuai fakta ya. Jadi kalau ada tuh memang ada. Kalau cukup ya belum. Kemarin tuh kan ada event Antasan Banjar. Antasan Banjar itu adalah FMTI, Festival Musik Tradisi Indonesia. Kebetulan dari kementerian itu salah satu lokusnya itu adalah di Kota Banjarmasin di panggung Pemko kemarin itu. Itu banyak kesenian-kesenian budaya yang tampil. Walaupun ya tadi penontonnya itu nggak kayak konser dari Dewa atau konser artis-artis nasional lah. Ini tantangan generasi juga sebenarnya lah. Tapi sebenarnya kalau ya tadi harus kita itu kalau orang Indo ini kan sukanya yang duit-duit gitu lah. Jadi kalau menurut ulun lah kalau yang pertunjukan kayak kecak tadi di Banjarmasin atau di Kalimantan Selatan jadi itu bakal mengolah orang itu lebih banyak lagi yang pengen jadi seniman gitu nah. Dan semakin nanti banyak yang jadi seniman, persaingannya makin ketat tuh dan makin kreatif lagi. Ya pokoknya supply and demand-nya jalan lah. Ya tadi kalau mereka sudah berpikir menghasilkan nih di seni ternyata lah mereka bakal lebih berpikir fokus dan juga semangat untuk berkaryanya itu sih. Kita dukung lah apa yang mau dikejar oleh Perdi. Bukan saya aja tadi ya, semuanya. Ya. Oke. Salah satu Ferdi, hal yang positif. sebelum kita usaikan gitu, boleh nggak kita challenge gitu? Apa tuh? Kamu Madihin Nggak, sebelum ke challenge dulu deh, Apa? saya pengen tahu tadi turunannya Apa? di tingkat supporting di tingkat kota itu kan ada dinas pariwisata ya. Iya. Oke. Kebetulan kadisnya baru tuh. Itu Kota mana nih bang? Banjarmasin. Banjarmasin. Kirain Banjarbaru. itu kalau yang seni-seni begitu tuh nyantolnya di situ nggak sih? Iya betul. Ya. Nah, sebelum tadi di challenge tadi, selama ini supportingnya dari dinas pariwisata bagaimana? Supportingnya ya tadi kalau tentang support ya tadi tentang penampilan-penampilan. Sebatas itu ya. Terus tuh lomba-lomba. Oh gitu ya. Saya ini sulit ya memposisikan diri ini antara pengkritik dan juga pemerintah. Gak apa-apa lah, kan ini tujuannya untuk membangun sebenarnya, gak apa-apa lah. Iya. Kan tadi kan kalau kita punya target kita membangun sebuah ekosistem dalam pariwisata kita. Nah tapi kalau tentang menuju ke ekosistem itu menurut saya masih belum. Masih belum ya. Mudah-mudahan ya. Masih belum itu. Apakah jaraknya terlalu jauh atau sudah mulai mendekat gitu? Kalau niat untuk mendekati pastinya sudah ada. Tidak ada Tapi ya masih lumayan jauh lah. Mudah-mudahan di pemerintahan yang baru ini ya bisa melanjutkan apa-apa yang belum lah yang dikerjakan di situ. Oke. Tapi Jadi catatan ya tadi tergantung juga ya dari pemerintah kotanya itu. Maksudnya itu pengen arah kebudayaannya ini yang kemana. Dia ada kadang ke pelestarian gitu nah. Kalau saya tadi sebenarnya lumayan ekstrim karena saya ini jatuhnya seninya tadi itu ke bidang ekonomi. Jatuhnya Kalau saya pribadi sebenarnya tertarik setuju dengan pendapat Perdi tadi. Karena kalau kita bicara budaya hari ini sebenarnya budaya itu kan bukan hanya sekedar kita ingin melestarikan ya. Tapi kalau kita bicara ekosistem, yang pertama memang ya pelaku seninya memang harus sejahtera. Saya sepakat nih, ya kan? Iya, saya juga sepakat. Jangan sampai kita bicara seni budaya, tapi pelaku seninya tadi Masih sulit untuk makan dan seterusnya, begitu kan? Yang kedua memang seni budaya kita ini mesti disandingkan secara terintegrasi dengan pariwisata tadi. Saya sepakat ini gitu.
Jadi mulai harus kita keluar dari mindset lama bahwasanya yang namanya budaya ini harus kita pertahankan nih begini gitu. Nggak sebatas itu begitu. Mesti Kombinasikan. ya mesti kita challenge juga pemerintah kita untuk bisa tadi bagaimana pemikiran-pemikiran baru ini bisa menjadi landasan dasar bagi seorang eksekutif baru, ya kan wali kota kan baru ya. Ya kan? Teman juga kan Bestie gitu untuk bisa apalagi bestie kan untuk bisa menghasilkan sebuah gebrakan baru gitu. Jadi mengcombine antara budaya dan pariwisata gitu. Jadi ini sebuah menarik. Nah, karena nanti pada akhirnya sebenarnya kembali sih kepada eksekutornya. Eksekutornya ini kan eksekutif ya gitu. Makanya nyambung sih di pembahasan kita sebelumnya. Kenapa sebenarnya pertanyaan mendasar tadi kan oleh Daus misalkan kenapa kita perlu mendorong orang-orang yang berkualitas? Nah, sekarang saya tambah deh orang-orang yang berkualitas dan muda. Penting ternyata ya. Karena orang berkualitas sudah tua kan agak repot juga kali ya. Orang-orang berkualitas dan dia masih muda punya pemikiran-pemikiran baru tadi kayak Perdi tadi. Fresh. Yang bisa kita mix gitu. Ide-idenya dan kita coba lahirkan untuk bisa menjadi sesuatu yang menjadi baru bagi Banjarmasin terutama gitu. Sepakat Bang, sepakat. Gimana Daus tadi katanya ada yang mau challenge sama Ferdi. Challenge coba buat Madihin nanti saya versi singkat saya kasih satu kata, Bang Wahyudi kasih satu kata. Kayaknya kalau Madihin nggak bisa satu kata deh. Enggak, itu dibuat diolah. Jadi 3 kata diolah menjadi sebuah Madihin. Boleh banget. Silakan Bang Wahyudi satu kata Bang. Satu kata apa nih? Ya, terserah satu kata. Nanti Perdi bikin Madihin dari kata-kata yang kita kasih. Ya. Oh, saya tadi salah nangkap. Enggak. Iya. Ya, Bang Wahyudi. Ya berarti. Dari kata muda. Muda ya. Obor. Ya. Siap Bang. Obor. Lestari ya. Oke. Lalu kita mulai challenge Madihinnya asik. Challenge tadi dari Kakak Daus yang ganteng orangnya asik. Kalau ganteng Kakak Daus kayak ganteng-ganteng serigala asik. Lalu juga tadi ada 3 kata itu dalam challenge-nya. Kalau dari Pak Yudi itu katanya muda. Kalau dari Bang Daus tadi katanya obor, beliau perkata. Kalau dari Bang Muklis tadi saya agak lupa. Lestari namanya. Dari Lestari itu kata ketiga. Jadi kita sebagai generasi muda harus semangat menyalakan itu seni budaya bagaikan obor yang terus membara agar lestari ini budaya bangsa yang setuju menatap tangannya. Memang beda ya kalau pro player ya. Keren ya. Oke. Jadi keren Ferdi, luar biasa. Teman-teman semua, sahabat positif dimanapun Anda berada hari ini. Sebelum ditutup boleh gak satu lagi? Nah, satu lagi sebagai penutup. Banyakin aja. Kasih puas. Kan beberapa Madihin yang pernah saya dengar tuh ada alunannya tuh kayak itu boleh nggak dijelaskan sedikit biar saya tahu itu. Nah jadi Madihin itu ada strukturnya Kak. Jadi struktur yang pertama itu ada gubangan, hadian, batabi, maca hadian, isi, baru penutup. Nah kalau yang suara positif itu adalah hadian. Jadi itu digunakan sebagai sampiran pantun di muka di awal ya. Jadi sampiran pantun sambil juga itu adalah wadah pemadihin untuk
yang menunjukkan skill alunannya lah. Ya. Dan juga itu adalah sebagai pembuka supaya orang tuh berkumpul, Kak. Jadi kalau orang dulu tuh kan biasanya tampilnya tuh di kerakyatan ya. Ya. Jadi kan kadang belum kumpul dulu nih. Di tempat terbuka. Di tempat terbuka kalau kita langsung menyapa atau ngasih isi pantun dan lain sebagainya itu orang belum ngeh. Jadi itu dipanggil dulu lah intinya. Sambil nanti sampiran pantunnya itu dipecah di waktu di tengah itu. Nah kalau pertanyaan tadi apa? Itu jawabannya. Itu hadiah namanya. Hadiah. Oke. Siap. Closing statement dari Ferdi Irawan selaku seniman dan entrepreneur muda dari Kota Banjarmasin. Ya, dan juga Oke. sekalian pesan-pesannya sekalian. Siap. Yang pertama pastinya terima kasih ya tentang undangan dari Suara Positif ini. Ini merupakan podcast yang luar biasa banget dan baru mulai aja udah viral banget podcastnya. Jadi tetap semangat juga untuk melanjutkan dan juga mengundang orang-orang positif yang ada di Kota Banjarmasin dan sekitarnya ya, Kalsel secara umumnya. Karena pastinya banyak juga pengalaman-pengalaman serta ilmu-ilmu serta pemikiran-pemikiran mereka yang bisa diambil pelajaran bagi anak-anak muda di Kota Banjarmasin atau Kalsel secara umumnya. Dan terus untuk teman-teman seniman dan juga yang bergerak di bidang budaya, tetap semangat dan jaga solidaritas. Kita itu harus bersatu dan juga bersama untuk mengembangkan seni budaya yang ada di Kota Banjarmasin. Mungkin kalau kita ambil atau kita lihat kue yang disediakan pemerintah itu kalau kita berebut di situ itu nggak bakal cukup gitu. Nah, jadi tugas kita adalah untuk memperbanyak serta membuat kue-kue yang lebih banyak agar kita bisa menikmati kue-kuenya itu secara bersama-sama agar bisa sejahtera dan juga maju bersama gitu. Jadi mari kita bersama-sama untuk mengembangkan seni budaya Kota Banjarmasin. Mudah-mudahan juga pemerintah Kota Banjarmasin dan juga pemerintah provinsi bisa menampung aspirasi dari para seniman, yaitu salah satunya adalah gedung kesenian tadi, dan juga bisa dibina serta dibantu untuk membuka pertunjukan-pertunjukan yang bisa dikolaborasikan dengan pariwisata yang selain event di Kalimantan Selatan ini. Diharap tadi mudah-mudahan bisa ada yang mengembangkan di Pasar Terapung, di Tahura tadi, ya luar biasa. Harapannya adalah bisa membuat ekosistem baru untuk seniman dan juga budayawan serta masyarakat di sekitar daerah tersebut. Mohon maaf juga kalau ada salah sambat, kalau ada salah kata yang ulun dalam berkata ini masih ceroboh lah. Karena masih muda banget, masih 23. Kalau ada salah ulun mohon maaf. Ikan hiu bergoyang-goyang, I love you penonton Suara Positif sayang. Kuku. Wego. Ferdi Irawan everybody. Thank you Ferdi, luar biasa. Sahabat positif dimanapun Anda berada, hari ini kita belajar banyak kembali dari sosok Ferdi Irawan, seniman muda dari Kota Banjarmasin. Bukan hanya sosok seorang seniman, juga sosok seorang entrepreneur yang membuktikan bahwa seni dan bisnis itu bisa bersatu. Hari ini ada satu poin penting bersama Bang Wahyudi, Bro Muhris dan Ferdi Irawan bahwa Indonesia membutuhkan sosok anak muda untuk mengembangkan kebudayaan. Karena anak-anak muda itu memiliki energi, obsesi, dan yang terpenting adalah mereka memiliki imajinasi yang tidak dimiliki oleh orang tua. Sahabat positif, terus nyalakan dan kobarkan semangat Indonesia untuk memajukan budaya Banjar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Halo, bye-bye semuanya.